jangan lupa nih, ini menurun nih nonton ini. Tadi 30 lebih tadi kayaknya, atau nyentuh 40 tadi ya, gue lupa ya. Kenapa nih sekarang menjadi turun? Tadi sih kalau nggak salah 36. Tadi 36 tadi misalnya. Nah, kenapa nih menjadi turun gitu kan? Makanya jangan lupa nih bantu share ke teman kalian, like juga jangan lupa. Bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe gua. Ya. Makanya jangan lupa ya bagi kalian yang ini apalagi tadi gue mau apa lagi ya? Oh iya, yang mau donate juga boleh banget ya. Biasa mulutnya sudah berkata-kata, otaknya masih delay ya, kayak gitu tuh biasanya. Kurang respect itemnya blue team. Nah, blue team tadi berarti dari BTW ini ya. Rare mending COD sih. Oh iya iya iya. Itu ya tadi ya, ntar kataku apa ya tadi yang belum aku reply ya. Cuman menurut gua dari mungkin itu menjadi salah satu item. Cuman yang cukup fatal menurut gua dari BTW Moonlight, komposisi seperti itu tuh risky. Kalau misalnya lu pakai untuk lu, apalagi kan udah sampai final sampai titik ini. Karena kenapa? Untuk sekarang mungkin kalian pun nggak pernah lihat ya di ASL Spring, apalagi di menjadi suatu kesatuan Malok Mina. Meskipun dua hero ini sama-sama kuat, dua hero ini sama-sama bisa nge-start war, bisa commit. Cuman dalam tanda kutip jangan lupa mereka mobilitasnya lambat. Escape tools mereka dikit. Sekalinya shockwave udah dibuka, Malok udah nggak akan bisa kabur kalau dia nggak ada flicker. Mau nggak mau dia udah harus wassalam di sana. Begitupun Mina. Sekalinya Mina lu langsung combo menggunakan dead skitnya di sana ultimate, pasti kan menang besar, dia open open flicker langsung ke depan biar ngeboosting untuk mobilitasnya dia, biar langsung cepat ke arah dari musuh, biar komitnya pas. Mau nggak mau setelah flickernya dibuang dia udah gak akan bisa escape. Itu kerugiannya pada saat lu menggunakan hero 2 TB yang dimana escape toolsnya dikit, yang dan juga termasuk CC-nya dikit ya untuk Malok. Kalau Mina masih beberapa kali dipakai di ASL Spring juga, tapi sebenarnya nggak terlalu laku banget juga kalau untuk Mina di ASL Spring kemarin. Cuman gue nggak tahu di hari-hari awal ya, tapi di hari-hari terakhir sampai kemarin tanggal 17 gak terlalu laku Mina. Mungkin yang tadi gue bilang, Mina itu kelemahannya adalah lambat mobilitasnya. Karena berkaca lagi dari komposisi terutama pet sekarang, yang menjadi perebutan itu yang pasti power pick, pasti gitu kan. Tapi di samping power pick, lu tujuan kayak dari tim tersebut harus memiliki beberapa opsi untuk eksekusinya. Contoh pick off. Saat lu fail nge-pick off, ya udah lu harus memiliki hero split push. Di saat lu nggak bisa pick off, lu harus ada satu orang yang ngebaiting. Di samping ngebaiting dia bisa mendapatkan tower dengan split push. Oke, pada saat misalnya dari tim musuh ada yang pulang buat nahan split push dari tim musuh tersebut, ya udah lu jalankan pick off tersebut. Berarti kan dia menjalankan dua opsi sekaligus dalam komposisi dia. Nah, kebanyakan seperti itu kalau untuk sekarang, terutama kita lihat dari ASL Spring gitu. Jadi ya harus lebih diperhatikan lagi aja dari komposisi, bukan dari item doang. Item sangat perlu untuk respect, apalagi yang bener-bener paling laku menurut gua kalau nggak salah di ASLB ya, Uriel brand tuh kayak lu laku banget gitu. Uriel brand atau Uriel brand ya, harusnya Uriel brand ya. Itu tuh laku banget. Karena kenapa? Para Abyssal Laner pada respect sama magic damage yang bener-bener lagi, menurut gua bisa dibilang lagi merajai banget lu untuk magic damage sekarang ya. Double magic apalagi itu kayak termasuk laku sekarang itu kan. Makanya itu aja sih menurut gue yang harus dipertimbangin saat lu lagi dalam band and pick-nya sendiri gitu kan. Tapi memang dari Hero Grade Team sendiri lu udah ada Tachi, Omen, Liliana, oke, menjadi pepikan yang bagus. Lu di third pick sampai detik ini di game kedua, lu punya hero baiting, hero kiting, hero pick off Omen, belum lagi Tachi bisa sebagai menjadi bahan baiting juga, dia bisa tag team sama Omennya, diacak-acak sama Liliana pun situasional, jadi nggak terlalu PR banget untuk Tachinya sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat di sini BTW Moonlight, oke, Iggy, Slims, Errol, oke, CC udah nice banget, ada Iggy, ada Slims juga, meskipun CC tipis dari Iggy, tapi ada Bonsieva dari Errol bisa ngacak-ngacak depan, nice, masih oke, masih aman sejauh ini, masih bisa bersaing dari kedua timnya. Cuman gue berharapnya dari fourth pick, fifth picknya, terutama dari BTW Moonlight bisa dipertimbangkan ya, biar tidak salah pick kembali gitu guys. Oke, di sini mungkin boleh langsung diramaikan aja di live chat yang tadi gue bilang guys ya. Yuk, pakai
komen kalian, hashtag kalian. Bang, aku dukung ini bang, aku dukung ini bang. Boleh banget ya, langsung aja ramaikan di live chatnya cuy. Oke. Ternyata cukup keras bener ya kalau lu nge-rap terus langsung ya teng, kadang-kadang bukan teng otak, teng kayak di tenggorokan teng. Hey, kalau tenggorokan gak bisa ngomong kan. Hey, rehat tuh woi. Hai, halo juga Serial Flux ya, Siara Uno kapan diskon tuh katanya. Kapan katanya pasti. Apalagi nih, ntar gue pengen lihat nih berapa yang nonton ya. Wih, 23, mantap. Oke guys, Paina jarang-jarang keluar. Tapi jujur ya guys ya, hero-hero yang jarang-jarang keluar tuh kalau komunikasi kalian bagus, makro kalian bagus ya, hero sejarang keluar apapun oke lah. Tapi meskipun jarang keluar, gak di nerf parah ya. Contoh deh Preita. Kalau lu compare sama Paina, gue udah lebih bakal jauh Paina. Masalahnya bukannya lu Preita useless banget, lu buat itu tuh Preita tuh buat tugasnya buat nge-clear wave dengan cepat aja sih. Tujuan dia tuh Preita kalau di-pick buat itu doang. Kayak impactnya kurang. Jadi kalau dalam komposisi ya guys, ini gue kasih tips ke kalian, bagi kalian juga yang misalnya pengen buat tim. Kalian harus pikirin kalau misalnya setiap game itu harus balance komposisinya. Jangan sampai misalnya kalian ngepick hero-hero meta nih satu ya, misalnya lu jadiin satu Tulen Lorion, oke, let's say lu Tulen Lorion, tapi lu compare sama tim lu Malok Nina misalnya ya, kayak tadi Sideland dan OBS-nya Malok Nina, menurut gua nggak bakal terlalu efisien untuk luarnya. Karena kenapa? Kurang menjadi suatu kesatuan. Jawaban gampangnya seperti itu. Gitu kan. Bukannya jelek, Malok Nina bukannya jelek, cuman karena memang lu udah, maksudnya kan lu ikutan gini kan, apalagi udah sampai final gini, pasti lawan lu juga udah di atas rata-rata gitu kan. Jadi kita harus memiliki sisi komposisi yang kuat. Nggak bisa hanya mengandalkan ini yang penting power pick, ini yang penting bisa solois playernya jadi aman nanti gue bisa gendong, ini nggak bisa. Kita harus balance dari setiap role-nya. Kira-kira dari Abyssal Lane bisa menjadi suatu kesatuan sama mid lane nggak, bisa menjadi combo yang baik gak dengan role ini, bisa menjadi opsi pemilihan yang baik gak. Itu sih guys ya saran gue gitu kan, dari caster Wild 20 gitu ya. Cuman gue yakin sebenarnya dari para player pun memikirkan seperti itu. Soalnya jujur kalau kalian nanya gue, bang lu kalau misalnya lagi ngerank nih, kan gue sering juga kan ngasih apa namanya, kalau setiap ngecast pasti kemungkinan besar kalau apa, contoh kayak sama Genshin kemarin, gue banyak yang analisis gitu kan. Sebenarnya kalau untuk contoh kayak gue main di rank juga, kadang-kadang beberapa hal ada yang bingung juga. Soalnya dalam artian kan apalagi solo rank adalah yang harusnya dipakainya ini udah kebuka, dia ngadi-ngadi picknya kan. Ya seperti itulah gitu kan. Makanya kadang-kadang gedek juga, jadi kitanya bingung gitu kan, mau nolong komposisi tim kita, tapi ya gitu. Enaknya sih paling bener kalau misalnya mau diatur ya itu, kita partian 5 orang gitu kan buat nge-push rank gitu. Cuman memang di sini untuk komposisi seperti ini lupa ya. Nah, waduh, ada ini juga ya. Siapa, ada Whips juga di sana. Mengerikan meskipun Whips kalau nggak salah di nerf ya. Whips Slims kalau nggak salah ya. Whips Slims sama satu lagi Abyssal Lane siapa ya, gue lupa ya. Di patch yang baru kan yang dibawah kan cuma Valhen doang kan, satu orang. Yang di nerf tuh ada Pain pokoknya salah satunya, Slims gue lupa, yang salah Abyssal Lane sama Whips gitu. Mau nggak mau Mia Cantik pun harus mengeluarkan flickernya di sana. Aduh, menurut gue Mia Cantik terlalu agak sedikit depan dan akhirnya harus terbuang darahnya sia-sia menurut gue di sana, dan harus recall dulu sepertinya seorang WW-nya. Tapi nggak apa-apa, mungkin tadi dia mencoba ngezoning ke depan, mungkin bisa dicari celah sama Kiara, makanya agak terlalu depan positioningnya tadi, bisa jadi kemungkinan seperti itu ya. Halo Kakak Wila, halo juga karena nih diskon apa Kiara tuh, diskon apa? Tapi di sini sih menurut gua Bunny Kids bakal dibonyokin ya kalau lu versus sama Emily ya.
Kalau lu Omen versus Emily bakal dibonyokin Bunny Kidnya. Cuman enaknya adalah kalau lu buy one Omen sama Emily, lu tarik ulurnya bagus dari Omen, lu bisa menang karena Emily pakai mana. Tapi kita lihat di sini dia cantik juga terlalu depan dan akhirnya mungkin dia bisa di follow up dengan banyak karena memang Clefairy juga langsung keluar gitu aja langsung Estara Rosa dan akhirnya tertumbang jadi bulan-bulanan oleh player-player yang Moonlight sendiri. Tapi di sana untungnya masih ada Demon Claw dibuang seorang Melon untuk escape dari 4 player Rugrats team. Tapi tetap kerugian dari tim BTW Moonlight karena first blood-nya didapatkan oleh seorang dari Tachinya di sana. Gue baru sadar Tachinya juga jungle. Ini kuat sih. Sebenarnya kalau ngomong kuat, Rugrats team sama BTW Moonlight kuat dua-duanya. Lu punya Paina di Rugrats team. Jungler jangan lupa juga Tachi, Estarossa gitu kan. Estarossa pakai Tachi di sana. Omen gila tuh boleh menurutku salah satu DS laner yang lu berimpact banget, useful banget meskipun lu single target locknya di sana. Tapi bener-bener opsi Omen tuh fleksibel banget. Omen tuh menjadi salah satu hero DS menurut gua saat ini yang benar-benar paling fleksibel. Kalau lu compare sama Yena gitu kan, lu compare sama Emily, kayak sekarang tuh Omen makanya menjadi pusat perhatian banget kan di asal Spring antara lu di ban atau nggak di pick first pick second pick lah. Kalau lu nggak di pick di second pick first pick dan nggak di ban, pasti ada third pick atau nggak fourth pick gitu. Antara itu doang, tapi Omen pasti bakal jadi pusat perhatian antara di first atau antara di pick atau nggak di ban. Biar bangunin Tachi Tamacana Opelia sesuai namanya ya kak. Nah Opelia mana ya Opelia. Ah yang mana Opelia? Opelia yang mana ini namanya nggak ada Opelia weh. Jadi pusing aku lihat kiri kanan nggak ada juga. Tapi di sini kalau kalian nanya bang kira-kira menang mana? Predik gitu kan pasti kan fan ada yang bilang gitu kan. Apalagi tuh kalau misalnya dari Garena gitu kan kayak official turnamen kayak kemarin. Ada lah yang beberapa yang maksudnya seperti itu tapi nggak langsung on point ngomong kayak gitu di live chat. Kalau komposisi keduanya menarik sih menurut gua. Errol udah jarang di pick sekarang. Tapi lu di sana bisa dikomboin nih 3 orang gila ke depan, Emily, Errol, sama Wewe. Ini jadi satu combo yang udah enak lu. Kenapa? CC lu bisa manfaatin Emily sama submission bracelet dari Wewe. Belum lasonya. Dia acak-acak lu sama Melon, tapi kita lihat di sana Death Embrace juga langsung open gitu aja oleh seorang dari Omen di sana. Tapi kita lihat juga bakal langsung terpop up Demon Claw dari seorang Melon, di backup juga submission dari Cantik sendiri dan akhirnya bisa membubar jalankan, membackup cukup manis juga dari seorang Mia Cantik untuk memulangkan dari Rugrats team. Maksud gua membuat mundur dari Rugrats team sendiri. Dari ada bottom lane juga Kiara akhirnya mau memutuskan mundur dulu soalnya takut mencium aroma-aroma ada ganking dari arah mid lane-nya. Menjadi perebutan untuk spray sentinelnya 2 vs 3 di sana. Tetalina juga mengeluarkan ultimate-nya untuk mencoba membunuh Bunny Kid dan akhirnya flicker terbuang sia-sia karena memang nggak bisa digapai juga seorang Omennya. Dia acak-acak hampir tertumbang oleh tebasan Estarossa. Untungnya sih masih memiliki flicker oleh seorang Mia Cantik di sana ya guys. Oh maaf Bang Guri, kadang-kadang kalau kayak sendiri apalagi sambil lihat chat sambil ngoperatorin kadang-kadang terbelah kefokusan saya, mohon maaf ya guys ya. Bentar, tapi kalau fase mid game sendiri dari BTW Moonlight positioning mungkin dari arah Slimsnya harus lebih hati-hati nanti. Slim saat terutama untuk IG-nya sih, soalnya gue takutnya nanti Tetalina agak sedikit kepancing, cukup bermain agresif ke depan dan dia bisa di-kiting, bisa di-pick off sama Omen. Dari sisi bottom lane, Bunny Kid sudah agak sedikit kewalahan di sana karena memang terpressure 3 player, mau Bunny Kid sama mengorbankan tayap pertama dari bottom lane-nya. Memang di sana kalah jumlah juga dan pemilihan yang bagus, pemilihan yang tepat juga oleh Bunny Kid sendiri untuk meninggalkan tayap pertamanya. Kan gak lucu juga dia berusaha untuk survive-kan tayap pertama dan gak akan berhasil juga loh kalau dorong 4 orang. Malah akan mati dia plus tayap pertama hancur juga. Bahkan dari sisi Mad Golem juga harus dieksekusi oleh BTW Moonlight. Ini menjadi titik cukup balik ya menurut gua, meskipun tadi Rugrats team beberapa kali memanfaatkan momennya karena memang cukup terlalu depan menurut gua positioning tadi dari Mia Cantik sendiri di early, tapi tidak terlalu fatal banget juga, maksudnya tidak ada pertumbangan yang terlalu banyak gitu dari kedua timnya.
Akhirnya ada template cukup langsung keluarkan gitu aja oleh seorang Omen, melok seorang Shani udah bisa berbuat banyak, tapi Demon Claw juga bakal coba membalaskan ke arah dari tim Progress Team sendiri. Bakal diacak-acak, tapi heal dari seorang Neko terlalu powerful, impactnya sangat besar, bahkan sepertinya darahnya tidak habis-habis. Tapi kamu harus hati-hati dong, jangan terlalu depan banget. Endorphin hampir kamu disentuh dikit sama Tetalina, mungkin bisa meninggal. Akhirnya keuntungan lagi oleh Progress Team sendiri karena memang tingkat kesabarannya yang cukup baik dari Progress Team, dan akhirnya bisa membuahkan hasil yang cukup manis di sana. Setelah cuan di mana ya? Apa nama orang lagi itu ya? Progress Yoxi. Sebenarnya komposisi BT Moonlight itu udah bagus. Cuman ya mungkin ini untuk pembelajaran juga ya untuk BT Moonlight dan juga para challengers mungkin. Dari BT Moonlight kenapa untuk eksekusinya agak beberapa kali fail gitu kan, karena pertama timingnya mereka lagi nggak nge-stick, kedua positioning yang diberikan oleh tim Progress Team, tarik ulur yang diberikan oleh Progress Team, dan penempatan skill yang dibuang cukup tepat dari game pertama, dan akhirnya tadi juga bener-bener Bunny Kids menggunakan embrace-nya membuat Shani tumbang terlebih dahulu dan langsung di follow up cepat oleh tim dari Progress Team. Itu yang membuat dari Progress Team bisa mendapatkan 2 poin kill melewati maksudnya saat fight dengan BTW Moonlight gitu tadi 5 versus 5. Maka dari itu mungkin dari BTW Moonlight sendiri, dari ketiga playernya terutama Mia Cantik gitu kan, Errol dan juga Shani harus lebih memperhatikan positioningnya pada saat clash, dikarenakan Omen bisa menjadi suatu hero yang diam-diam menghanyutkan. Yang tadi gue bilang, Shani langsung di lock itu aja kan, kaget langsung kan. Nah, akhirnya Shani pun gak bisa berbuat banyak, harus pasrah saja gitu kan, karena ya Omen pun udah sekalinya langsung di Death Embrace, ya menggunakan Demon Claw juga tidak bisa terimpact apa-apa, tidak bisa escape. Tapi di sana Estarossa cukup sangat berani sekali, meskipun darahnya 2 batang. Aduh, di lasso kan tuh kamu sama WW-nya di sana, mau kemana? Tapi Demon Claw bakal langsung keluar gitu aja, tidak mengenai siapapun. Tapi di sana Melon pun akhirnya tidak bisa mempop upkan gitu aja untuk Bone Shaver-nya, karena memang Demon Claw-nya tidak mengenai siapapun. Jadi stun Bone Shaver-nya tidak full gitu guys. Shani tapi dari arah top lane masih mencoba untuk coba mendorong, tapi kata Omennya tidak bisa. Saya punya Death Embrace, pasti kamu takut buat ke depan. Tapi kalau misalnya kayak gini dong, beda cerita, 2 versus 1. Tapi langsung datang kawan-kawan dari Bunny Kids untuk mencoba mendefense tayut pertama dari top lane-nya di sana. Nah, ini yang sebenarnya yang gue suka dari Progress Team ini. Tapi sebenarnya dari BTW Moonlight ada beberapa hal yang gue suka juga, dalam artian ada positioning yang dimana BTW Moonlight pun melakukan dengan baik. Cuman eksekusinya mungkin ya yang harus diperhatikan dari BTW Moonlight saat 5 versus 5-nya. Dan akhirnya Kiara terlalu belakang, Mas gue terlalu depan, dan akhirnya tertinggal oleh teman-temannya, terkena CC pun, dan akhirnya Kiara harus wassalam gitu aja di arah sungai midlane-nya. Tadi Bone Shaver langsung terkena 2 orang, akhirnya bisa menumbangkan seorang Estarossa di sana. Kadang bakal dibalikin, nggak terima, seorang Kiara dibunuh gitu aja, dan akhirnya bakal coba mengamuk juga Bone Shaver, membuahkan hasil di sana. Dan Melon sepertinya apakah harus tertumbang di sana? Melon masih bisa survive karena memang Melon di sana mungkin udah greget. Ini sewaktunya gue bersinar, dan akhirnya kesinaran itu silau sampai sekarang 4 orang aja tertumbang di Progress Team sendiri ya guys. Ambulan ini cukup bikin repot. Omen yang menjadi Omen yang menjadi Omen. Omen yang menjadi Omen. Nah, gimana tuh? Omen yang menjadi Omen gimana, Opel? Ya sampai saya bingung yang kayak gitu kan. Omen bisa dari kedua tim tuh, lihat BTW Moonlight kalau tarik ulurnya bagus, padahal nggak ada Kiara loh tadi loh, nggak ada Kiara loh. Cuman tadi Estarossa terlalu depan. Estarossa beberapa kali tadi posisi menurut gua terlalu greedy, menurut gua agak sedikit terlalu greedy dari Estarossa sendiri. Meskipun oke, bener, gue setuju Estarossa meskipun lu buka nggak dipakai observer, lu tebel, gue setuju. Lu Levi soalnya, lu Levi, lu Longinus tebel sakit, gue setuju. Cuman beberapa kalau misalnya lu sambil nahan damage dari tier tower, menurut gue agak double juga darah lu pasti kalau misalnya kayak gitu. Jadi menurut gue dari Estarossa sendiri, kalau misalnya ada tower mungkin diprediksi dulu kira-kira gue kalau maju gue bisa fokus ke tower dulu nggak nih, gue hancurin. Setelah itu gue langsung acak-acak war dari BTW Moonlight. Jadi nggak tertumbang seperti itu, karena memang setelah tumbang itu kan benar-benar membuahkan impact banget buat BTW Moonlight, membalikin keadaan. Kita bisa lihat juga Cliff Breaker langsung keluar gitu aja. Demon Claw sudah tidak miliki seorang dari Melon. Dari Melon sangat sakit sekali karena memang Bone Shaver-nya di sana cukup pedih sekali
Gua mencium aroma bakal satu sama di sini karena memang keadaannya sudah semakin dibalikin. Bond Saver sudah tidak bisa ditahan. Amukan dari seorang heraldnya memecah belah kehidupan dari Regret Team sendiri dan akhirnya bisa membuahkan poin kembali. Berarti benar-benar di sini titik balik banget oleh BTM Moonlight dengan mereka menang war 2 kali. War tadi yang pertama yang paling besar mereka mendapatkan 4 poin, dan yang war kedua tadi mereka mendapatkan 2 akhir, dan akhirnya untuk networknya sekarang perbedaannya 4.000 di sana. Waduh, gitu kan omen plesetan buat bos itu lewat. Oh jokes itu ya. Oke. Late game menang Slim sih. Oh iya, kalau late game sudah jelas kalau kita compare dengan Wips sudah jelas. Slim Slim bakal bentar guys. Aduh, hidung aku gatal lagi. Slims bakal OTW menggila kalau misalnya Slimsnya nggak didapetin sama layer, maksudnya sama orang belakang dari Regret Team, sama junglernya gitu, sama Tachinya. Makanya Tachinya dari tadi bermain agresif, soalnya kenapa? Tachinya tahu cuman gue yang bisa ke belakang, di samping itu Omen nggak ada, cuman gue yang bisa ke belakang. Tachinya nggak kena, Kiara maksud gue, sorry, Slimsnya nggak digapai sama Tachinya, nggak ada yang bisa ke arah Kiara, udah bakal langsung jadi bubuk gitu kan, meskipun ada heal dari seorang Neko di sana. Karena sistem mereka tuh bukan yang dimana mereka war bisa lama meskipun punya Neko. Di sana mereka tuh jatuhnya tarik ulur ya. Ayo war, tapi lu tarik ulur ya, jangan terlalu maju banget. Jadi ada saat lu misalnya maju, tunggu kita sambil spam spell, kita mundur lagi. Tunggu maju dikit, spam spell, kita mundur lagi. Sambil nunggu CD dari heal Neko sendiri beres. Gitu kan. Jadi ya seperti itu sih gitu kan. Tapi memang di sini dari kelima player BTM Moonlight sendiri semakin bermain agresif karena dari 13 menit mau karena bener-bener late game di sana, saya menunggu DLS-nya respawn. Kalau misalnya Regret Team di sini bisa nunggu momen saat BTM Moonlight terlalu depan, bisa dibalikin keadaannya. Mau nggak mau Regret Team harus mancing mereka ke arah base dari Regret Team sendiri. Tapi kita lihat Neko di sana bakal coba mancing trik 5 playernya. Damage cukup sakit karena ada Estarossa pun bakal coba dipancing oleh Lasse dari seorang WW-nya. Demon Claw juga bakal coba dimasukkan ke arah dari dalam, tapi di sana sayang banget satu stack lagi untuk mengeluarkan Bone Shaver di sana. Akhirnya Kiaranya berhasil tumbang. Tarik ulur sangat manis dari tim Regret Team sendiri yang tadi gua bilang kalau misalnya tarik ulurnya bagus, tapi dari sisi bottom lane-nya jangan lupa juga dong dari BTM Moonlight karena memang Bunny Kids diam-diam menghanyutkan Omen itu. Omen yang tadi dibilang kan oleh Ophelia, dan benar saja dari Bunny Kids bakal coba langsung mengalau seorang Shiani di sana, bakal jadi Bayuan, satu pecutan, satu pakai kaki gitu kan, pakai kick blade-nya di sana. Akhirnya Bunny Kids juga membuang flicker jadi open gitu aja seorang Shiani, bakal ada backup juga seorang Neko. Bunny Kids juga langsung mengaktifkan rock shield-nya, mungkin agak sedikit panik gitu ya, langsung diaktifin aja oleh Bunny Kids, takutnya ngamuk katanya. Ya siapa tahu dia enrage gitu kan. Meskipun sih kayaknya kalau enrage juga nggak kena sih harusnya ke Bunny Kids, soalnya dua-duanya sama-sama flicker dan posisinya tadi agak sedikit jauh. Omen selalu menjadi Omen, iya. Sumpah guys, ngap guys. Kalau ngecaster sendiri ngomong terus guys, kalau nge-rap terus ngap. Bunny Kids langsung auto wassalam, udah nggak bisa kemana-mana sih. Kamu meskipun ada Death Empress, tapi Tetalina sama Kiaranya lagi bersatu di sana. Aduh, bahaya sih menurut gua. Nggak boleh lewat sungai seperti itu guys ya. Mungkin tadi Bunny Kids ya berekspektasinya nggak ada siapa-siapa, dan kita lihat Melon juga di sana bakal langsung jadi bulan-bulan karena memang damage dari Win juga terlalu masuk ke arah Melon. Tidak ada jungler di sana dari BTM Moonlight sendiri, tapi Bunny Kids pun tertumbang 4 versus 4 di sana. Apakah menjadi titik balik untuk tim Regret Team memenangkan final pada malam hari ini? Terlalu jauh, Neko pun sudah tidak bisa berbuat banyak, dan ini kesusahan yang menurut gue dari Regret Team. Dari Regret Team sendiri adalah susahnya, pertama, mereka yang ke belakangnya gak seperti itu. Meskipun Estarossa bisa buang cliff breaker, lu buat nge-slow mereka biar mereka nggak balik, tapi lu nggak punya the real assassin di sana gitu. Nggak, lu kayak nggak punya hero dari assassin, hero scaling lu nggak ada di sana gitu kan. Lu kayak nggak ada contoh AOE, Kera lu nggak ada. Jadi mau nggak mau lu sistemnya tarik ulur. Tapi kalau misalnya Neko-nya bermain dengan sangat baik, ini bakal rame banget sih. Kita lihat juga Cliff Breaker juga bakal tahan gitu aja. Waduh, timingnya kurang tepat sepertinya dari Regret Team sendiri. Tapi kita lihat di sana langsung tumbangkan dari Estarossa. Nice, secure banget. Meskipun di sana kalian ketiga player tertumbang dari Regret Team, tidak jadi masalah. At least DLS-nya dia dapetin di sana, dan Omennya pun mengatur creepnya dengan sangat baik dari bottom lane-nya untuk bisa menyamaratakan dengan mid lane di sana. Nice banget sih. At least do DLS sudah dapetin sama Regret Team, dan saat lo mau
fokus objektif lagi, lu semakin bisa mengulur waktu semakin lama di Regrets Team. Meskipun untuk late game banget, emang Slims bisa merajai. Cuman Regrets Team sekarang lagi cari celah terus gimana caranya. Saat gue udah kewalahan buat war, Omen harus bekerja dengan sangat baik. Dan di sini kan Banikit sudah agak sedikit kewalahan buat dia split push, sudah mulai terbaca terus kan. Tadi kita lihat Demon Claw juga bakal coba langsung pop up gitu, seorang Melon terkena ban Shiver dari seorang rollnya dan whipsnya harus tertumbang gitu aja untuk nggak bisa dimiliki di BOL seorang Kamela. Dan akhirnya Vitalina terlalu overcommit, maksud gue terlalu comfort banget untuk maju. Akhirnya Mia Cantik udah bisa backup gitu aja, tapi Kiara juga bakal coba dikejar seorang Estarosa di sana. Kiara juga langsung mencoba mempertahankan dirinya dengan baik dengan bersama Mia Cantik, tapi terlalu cepat karena Estarosa bisa menjadi seorang Kiara. Dan akhirnya Shianin berani lanjut tidak mengenai siapapun oleh Enderpin sendiri, tapi di sana Mia Cantik menjadi dikejar bersama Estarosa dan akhirnya bisa escape dari tangan seorang Tachi dan juga Liliananya di sana ya cuy. Waduh, sabar guys, sabar, panjang banget ya gitu ya. Waduh 17 menit. Bisa, ini dari kedua tim masih gede banget sih kemungkinan buat menang ini. Baik itu dari Regrets Team sampai BT Moonlight. Cuman memang tingkat positioning luar dari Regrets Team terlalu bagus. Jadi menurut gue dari BT Moonlight, maksudnya bukan jelek dari BT Moonlight, cuman memang harus dipikirkan lagi buat eksekusi ke depan. Ketika lebih keluar gitu aja. Ada backupan dari Banikit juga ke arah belakang di sana. Demon Claw juga masih pop-up juga sama Melon. Claybreaker juga, sorry maksud gue ada Demon. Bukan Demon, Bonsieter maksud gue gitu kan. Bonsieter dari seorang Melon juga mencoba ngacak-ngacak ke arah depan dan akhirnya tertumbang oleh Shining Blinding Light seorang Estarosa yang membuahkan hasil dan menumbangkan seorang Shianinya di sana 1-1 dari kedua tim. Begitu Regrets Team juga BT Moonlight sendiri, apakah di sana bakal coba difokuskan oleh BT Moonlight untuk mendobolkan arah mid lane-nya karena udah datang juga mobil bersama Creep dari mid lane-nya sendiri dari BT Moonlight ya guys ya. Guys, kalau gua diem hidung gua gatel ya, sambil gua rehat tapi hidung gua gatel sumpah. Hidung gua kalau gua ngkis di kosan tuh gatal-gatal gitu. Maksudnya bukannya jorok, cuman apa ya, apa namanya, kayak mungkin lu kalau sama partner gitu kan refleks ya, meskipun kadang-kadang nggak gatal juga gitu, ngerti gak sih? Bukan gatal nggak pernah dibersihin, setiap mandi gue selalu dibersihin guys, cuman ya begitu kadang-kadang. Mungkin kan gue ngomong tuh kan hidung gue kan joget-joget juga kan. Maksudnya hidung gue kan jadi turun naik gitu kan kalau ngomong kan, refleks kan gitu kan, kayak lu bersemangat ngomongnya terlalu bersemangat, jadi kayak berasa gatal gitu, kayak lu pengen digaruk gitu kan. Tapi tenang, saya tidak sejorok itu, saya selalu dibersihkan juga, apalagi saya sebenarnya orangnya resi guys ya gitu ya, resi gitu ya. Ya bagaimana lagi ya guys ya, tapi tidak apa-apa. Aduh, emang sih guys, gue kadang-kadang juga bingung ya kalau apa namanya, kalau gue tidak membiasakan lagi pas solo kayak gini ya. Udah kebiasaan duet terus ya gitu ya. Kayaknya wassalam gue solo laginya kayaknya benar-benar. Pas ngomong gitu terus kayaknya wassalam gitu, tapi tidak apa-apa, tidak jadi masalah dari kelima playernya. Dari BT Moonlight sendiri bakal coba dimajuin gitu aja karena memang mengingat kembali Dina. Dari Kiara juga sudah cukup sakit, udah hampir full item di sana gitu kan. Dari setiap timnya tersisa 2 or 1 item lagi gitu kan. Dari BT Moonlight dan juga Regrets Team sendiri jadi santuy dulu aja, chill dulu aja. Bentar gue pengen sambil lihat komen ada apa lagi sih, nggak ada kan nih, santuy dulu aja. 34 yang nonton mantap, jangan lupa bantu share ya biar makin rame nontonnya. Tapi ya mudah-mudahan aja biar kalian bisa nonton game selanjutnya ya maksud gue satu sama gitu kan. Tapi di sini memang mereka berhati-hati juga dari tim Regrets, karena dari tim Regrets juga sambil coba mapping terus ke depan, baik itu Neko, Endorphin, tapi kasih kejutan gitu aja, jumpscare yang cukup manis dari tim BT Moonlight bakal di open gitu aja, di pop up untuk tim dari Neko sendiri. Neko pun akhirnya membuang flicker karena belakang karena takut tertumbang. Akhirnya Melon coba mencegah seorang dari Endorphin masih bisa escape karena memang terlalu cepat. Volcom yang dikeluarkan, seorang Endorphin akhirnya bisa mendot di square yang dipegang sama Melon sendiri. 5 versus 5 bakal coba dikejar gitu aja untuk Demon, mas gue untuk Death Embrace sendiri bakal coba di open ke arah Tetalina bakal jadi bulan-bulan dan akhirnya Tetalina di sana udah gak bisa pulang dan harus mati di sana Tetalina. Apakah ini bakal menjadi titik DLS yang dilakukan oleh kelima player tim Regrets Team sendiri? Sudah jelas dong kata Estarosa, gue bakal langsung nyolek untuk DLS-nya dan bakal langsung diambil sepertinya DLS-nya. Ya mungkin bisa aja sih disakjur sama Demon Claw dari Melon ya untuk masuk, cuman Melon sekalinya langsung ngeluarin Demon Claw untuk dia mengeluarkan Bonsiever-nya, ya dia 50-50, tapi akhirnya Melon gak mau ngambil resiko itu karena berbahaya. Sekalinya Melonnya fail, cuma 3 orang yang nge-defense dan pasti bakal langsung di-end kalau gitu. Tidak apa-apa guys, chill dulu men, kita chill dulu ya. Kalian gak ada yang mau nanya apa gitu guys, jadi gue jawab gitu. Kalau gue analisis, gue tadi udah gue kasih tahu sih kalian gitu kan, dari tim
BTW Moonlight seperti ini dari Rugrats Team seperti ini gitu. Sebenarnya ada sisi kelemahannya juga dari kedua timnya sendiri, cuman ya baik lagi eksekusinya cantik yang membuahkan hasil yang manis gitu kan. Ya tapi di sana waduh terlalu depan seperti Shani, meskipun kamu ada Enrage tapi tidak bisa sekuat itu dong Enrage menahan kehidupan dari seorang Emily-nya. Dan akhirnya Emily-nya langsung digeng se-RT RW gitu kan oleh tim dari Rugrats Team sendiri. High ground juga langsung doublein gitu aja oleh tim dari Rugrats, gak bisa ditahan. Dallas bakal masuk gitu aja ke link breaker karena depan Estarossa. Dia emang kalau bakal coba mengacak-acak ke depan dari 4 player Rugrats Team sendiri, tapi di saat terlalu sakit di mesin terkena akhirnya Melon bakal tertumbang. Melon masih dimiliki seorang Melonnya, tapi Melon pun akhirnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena memang Dallas bakal fokus ke arah core dan akhirnya harus di DN kan di game keduanya oleh Rugrats Team. Sekali lagi congratulations untuk finalnya dimenangkan oleh tim dari Rugrats Team. Wadidaw.